Nah, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami kembali lagi. Ya. Oke. Alhamdulillah, jadi silahkan dengarkan kami lagi bagi Oke. yang mendengarkan dan Dan juga saksikan. yang ingin bertanya kami ajak Anda di 061 7944282. Ya, atau di SMS ya, Hmm. paket hematnya di 0852 71153456. Oke, kita kembali ke Pak Ustadz nih. Ya. Nah, berkaitan dengan malam yang 10 malam terakhir Pak Ustadz, Iya. ada ibadah yang sangat dianjurkan yaitu i'tikaf. Masya Allah. Mm-mm. Masya Allah. Nah, ini bagaimana nih pendapat pemaparannya Pak Ustadz? Ya. Ya, iktikaf itu mayoritas ulama mengatakan sebagai hukumnya sunnah ya. Sunnah ya. Walaupun ada sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah fi awakhiri Ramadan. Ya. Ya, fi ashrul awakhir minar Ramadan. Iktikaf itu hukumnya sunnah dan sunnah muakkadah menurut sebagian ulama pada malam 10 Ramadan. Dalam kondisi yang normal. Ya, Iya. dalam kondisi yang normal. Bagaimana Tapi memang dengan kondisi sekarang yang nggak normal, Ustaz? ya, dengan kondisi saat ini yang juga kita dianjurkan oleh pemerintah ya untuk keselamatan kita bersama, untuk di rumah saja, misalnya beribadah di rumah, maka tidaklah lagi dianjurkan, tidaklah lagi disarankan untuk beriktikaf di masjid ya. Iya. Karena syarat iktikaf itu harus di masjid. Terus di masjid ya. Nah, jadi tak boleh di dalam kamar gitu. Dalam kamar tidak ada dia iktikafnya begitu. Jadi mana iktikaf di dalam kelambu kamar gitu. gitu. Kamar di kelambu gitu nggak boleh masuk. Ya, jadi iktikaf itu syaratnya salah Di masjid. satunya adalah di masjid. Masjid. Gitu. Sehingga dalam kondisi tidak memungkinkan, maka jatuh jadi hukum sunnah muakkadah. Jadi bahkan dalam kondisi tertentu kalau darurat yang bisa menyebabkan bahaya bagi dirinya bisa menjadi terlarang begitu. Tapi secara umum memang iktikaf itu khususnya pada bulan Ramadan dihukumi sebagai sunnah muakkadah gitu. Sunnah Sebagian para ulama. Tapi secara umum disebut sunnah saja. Ya. Begitu Pak Ustadz ya. Jadi di waktu i'tikaf atau 10 malam terakhir ini nggak boleh i'tikaf ini keluar masjid Pak Ustadz. Jadi masalah iktikaf itu tidak kalau seorang sudah memulai iktikaf, meniatkan iktikaf, maka dia tidak boleh keluar masjid kecuali untuk kebutuhan qadaul hajah saja. Ya, qadaul hajah misalnya apa nama istilahnya ke kamar mandi ya. Dan untuk makan dan minuman itu sebisa mungkin diantarkan dari rumahnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau itu paling banyak melakukan iktikaf pada 10 hari bulan Ramadan. Oh begitu. Ya. Jadi salah satu syaratnya adalah ketika sudah masuk jangan keluar lagi karena ketika kita keluar sudah terputus dia iktikaf tadi. Oh begitu Pak Ustadz ya. Jadi apa nih amalan yang kita lakukan ketika i'tikaf ini Pak Ustadz? Ketika iktikaf itu ya banyak beribadah, melakukan sholat sunnah ya, sholat sunnah kita kalau ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah mutlak ya, Baca sholat Al-Quran, sunnah mutlak itu baca Al-Quran ya. Kalau bisa memang semasa kita iktikaf pada bulan Ramadan itu kita memperbanyak baca Al-Quran. Diutamakan kalau bisa khatam satu kali khatam misalnya gitu kan selama iktikaf 10 hari misalnya begitu. Jangan pula pindah tidur saja. Ya, jangan iktikaf main game gitu. disibukkan dengan hal-hal duniawi. Oh jangan ya. Seperti dikatakan Bang Biring tadi ada pula generasi muda misalnya iktikaf tapi di masjid main game misalnya itu tidak ada fungsi iktikafnya nanti. Bahkan menyelewengkan itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sambil bawa kompor bikin kue. Itu mau niat iktikaf apa buat kue? Itu kan boleh ya kan. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Kita akan bacakan kembali. Mana Miring? Yaitu tentang kafarot nih Pak Ustadz. Jadi sahabat kita bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pertanyaan? Makanya dibuka dulu tadi. Oh iya, sebentar dulu, sabar dulu. Oke, yaitu bagaimana sebetulnya tata cara kafarot itu Pak Ustadz? Kafarot itu untuk orang yang tidak bisa berpuasa karena uzur-uzur tertentu, uzur syar'i ya. Jadi kalau dia tidak bisa berpuasa tergantung apa sebabnya. Kalau sebabnya karena sakit dan sakitnya itu memungkinkan untuk sembuh, maka dia hanya mengqadha saja. Mengqadha puasanya, tidak ada kafarah baginya. Tapi kalau dia sakit tidak diharapkan kesembuhannya atau sulit diharapkan kesembuhannya, maka di situ ada dinamakan bayar fidyah ya. Fidyah itu salah satu bentuk kafarah juga. Nah, kemudian ada kafarah yang besar, yaitu adalah ketika pelanggaran terhadap suatu hukum, suatu hukum syar'i. Misalnya dalam puasa ini tadi, seseorang kemudian berhubungan badan dengan istrinya. Nah, itu kafarahnya besar lagi.
Iya. Ya, salah satunya adalah memerdekakan budak Wow. Iya. kalau dia mampu. Tapi kalau tidak mampu, wajib baginya untuk berpuasa 2 bulan penuh Berturut-turut. berturut-turut. Wow. Jadi nanti dia ketika misalnya sudah habis Ramadannya, satu hari dia melakukan itu, habis Ramadan berapa 3 Syawal atau 4 Syawal dia mulai berpuasa misalnya sampai 2 bulan. Itu keduanya Pak Ustadz. Suami istri. Semuanya. Oh, gitu. Kalau didasari dua-duanya berkehendak. Tapi kalau misalnya sang istri dia terpaksa dan tidak Iya. bisa menolak, ya juga menjadi mudarat baginya ketika menolak, maka dia tidak ada kafarah insyaallah. Oke, Ya. bagus. Oke. Nah, kalau Dan begitu. kemudian ada yang terkait masalah itu ya, mengganti puasa Oh iya, tadi. iya. Selanjutnya Ibu ada lagi, hamil Pak ya, Ustadz. ibu Iya. hamil juga itu wajib untuk membayar, disebut dengan fidyah. Oh. Ya, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap diri dan anaknya. Oh, gitu. Berarti Oke. tadi Nanti dia konsekuensinya kalau mengganti. bayar kafaroh tadi pilihannya memerdekakan budak Mm-mm. atau puasa 2 2 bulan. bulan berturut-turut, atau kalau tidak bisa itu memberi makan sebanyak 60 orang. Ya, Oh, 60 memberi makan orang, 60 orang. apa namanya, Orang miskin. Gitu. Oke. Itu Bagus. untuk sekali Ustaz ya. Ya. Kalau sempat 6 kali 1 tahun betul-betul. Bos. Udah. Oh, udah. 6 kali, Mat. Oke, kita lanjut Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Lina di Naga Timbul. Ini berkaitan dengan supir tarawih katanya tadi Ustadz. Ini sebetulnya kan kita udah jawab tadi. Iya. Mudah-mudahan Ibu Bu Lina mendengarkan. Kemudian seharusnya apa yang kita lakukan gitu Pak Ustadz? Di antara tarawih tadi, di antara Iya, di sholat antara dua rakaat itu. rakaat itu. Tidak ada, ya kita kalau sebenarnya ya kita bisa membaca Al-Qur'an. Namanya sholat tarawih, asal katanya itu kan ada rohah dia. Rawaha yurawihu. Jadi ada kita sholat tapi tidak memaksa gitu, tidak memaksa diri, bersantai begitu ya. Itu yang disebut dengan sholat tarawih itu sebenarnya. Bukan ngebut kita di situ, pengen kejar target misalnya itu enggak. Yang penting cepat siap kan, Iya. gitu, Ustaz. Makanya kalau kita misalnya sholatnya itu 11 rakaat, ya biasanya setiap 2 rakaat kita membaca Al-Quran, ya berzikir. Itu amalan-amalan yang harus dilakukan. Iya, iya. Nanti berdiri lagi kita 2 rakaat. Setelah itu salam, melakukan lagi berdoa, berzikir, ya membaca Al-Quran. Setelah itu kita berdiri lagi gitu. Jadi Oke. dia santai bahasanya begitu. Oke. Oh, gitu. Boleh tidak Pak Ustadz? Kan ini berjamaah ini kan cukup bagus nih kalau Iya. tarawih ini. Tapi kalau misalnya tempat masjid berjamaahnya itu seperti bilang Ustadz tadi ya balapnya rally gitu kan. Itu kan berefek kepada fisik kita juga kadang Pak Ustadz. Aha. Nggak sanggup gitu. Itu bagaimana? Kita boleh kan menghindarinya? Kita lebih baik di rumah. Oh, salah sholat tarawih di rumah gitu. Biar lebih Itu khusyuk. pertama kita lah yang tahu sendiri kualitas kemampuan kita ya dalam masalah ibadat, kita yang mengetahui sendiri. Dan juga kita tentunya bisa memilih kalau cari masjid yang memang dia lebih enjoy untuk kita ya melaksanakannya. Oke. Ada memang beberapa tempat kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan ketentuan adab-adab syar'i dalam masalah beribadah ini. Seperti kita lihat kan sholatnya itu seperti apa namanya, roket kecepatannya. Ya. Lebih ngeri lagi roket tadi kita Ya, balapan. ya, bahkan kadang 23 rakaat, 11 rakaat itu bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Wow. 6 Iya. menit, maksimal 10 menit itu kan terlalu terlalu di luar apa namanya, mengejar sekali begitu. Ya, Dan tumakninah tidak itu udah tumakninahnya hilang. nggak ada lagi Iya gitu. betul Pak Ustadz. Karena salah satu rukun daripada sholat itu adalah tumakninah. Iya. Jadi kalau tidak ada tumakninahnya, yang dapatnya capeknya saja kita gitu. Oh, Oke, gitu, oke, Ustaz. betul Ustaz. Oke. Ya, Terima kasih terima banyak kasih, Pak Ustadz. Semoga apa yang antum sampaikan di sore hari ini menjadi amal jariah. Amin ya rabbal Ya, alamin. dan tentunya bisa menjadi bekal kita untuk ya menyambut bulan Ramadan ini. Oke, jadi sahabat Arisalah dan juga sahabat keluarga Muslim, kami berharap agar apa yang kita simak di kesempatan kali ini dapat diamalkan sehingga kita dapat pahala juga ya, Man. Ya, Nambah keikhlasan gitu, Pak. betul. Baiklah, kita akan tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.